Allah Subhanahu wa taala itu dipentingkan terlebih dahulu itu adalah ilmu atau pengetahuan atau teori tentang praktek wusul tersebut, atau teori ilmu ma'rifat, teori ilmunya, kemudian teori jalan prakteknya. Itu wajib, perlu sekali. Kemudian kalau mau tinggal mengikuti jalan yang lurus ataupun jalan yang tidak berkelok-kelok, maksudnya kesana kemari, cari penuntun, cari pembimbing. Karena kalau tidak ada pembimbing itu diibaratkan begini. Saya ini dari Jogja mau ke Jakarta, ya, dari Jogja mau ke Jakarta, tidak pakai map. Yang kedua, tidak pakai pembimbing. Kendaraannya ada, motornya ada, tapi sendirian, tidak pakai map, ya, tidak pakai pembimbing. Dan sementara saya ini tidak pernah tahu Jogja, hanya mengenal melalui ilmu. Oh, Jakarta itu begini, oh, Jakarta itu begini. Ilmunya, teorinya, tapi saya belum pernah ke Jakarta, misal ya. Tapi saya sendiri. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan. Entah itu saya tanpa map dengan tanpa penuntun. Entah itu saya belok-belok dulu. Kan biasanya itu satu harian lah Jogja sampai Jakarta. Akan tetapi saya ini yang tidak ada penuntun, tidak ada map pula, tidak tahu jalan, ya, hanya mengetahui oh Jakarta. Itu nanti yang tadinya perjalanan 1 hari atau kurang dari 1 hari itu menjadi bisa 2 hari, ya kan? Bisa perjalanannya 3 hari, atau bisa 4 hari, bisa 5 hari, atau bahkan bisa 1 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Atau bahkan sebelum sampai ke Jakarta saya mati. Mungkin, kita tidak tahu. Maka kalau mau tidak meraba-raba atau sudah ikuti jalan yang ada, ibarat kita ini mau naik ke puncak gunung itu tadi loh. Kita itu sudah ikuti pita-pita di jalan yang pernah dilalui orang. Pita-pita itu di dahan-dahan ranting-ranting itu kan ada pita merah. Nah, itu sudah dianukan. Atau kita lewat leader, ada leader yang tuntun kita. Kalau kita lintas alam itu berbeda dengan orang yang sudah menjalani itu. Tapi ya terserah aja. Itu macam-macam ya, pribadi masing-masing. Nah, kemudian kalau tidak ada leader seperti itu, belum ada toriko muktabaro, itu torikonya dengan sholawat. Maksudnya torikonya jalurnya sholawat, niatnya ke Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi biasanya orang meskipun jalur Nur Muhammad tetap dia cari penuntun untuk menunjukkan jalurnya Nur Muhammad, apakah betul duduknya sudah betul kah atau begini. Nah, baru sudah betul praktekkan. Nah, baru jalan sendiri, tahu sudah duduknya, tahu sudah caranya, tahu sudah, praktekkan. Maka begitu. Kemudian kita ini yang namanya nafsu itu tidak bisa dihilangkan, saudaraku. Nafsu itu tidak selamanya buruk. Kan ada berapa nafsu? 7 macam ya. Amarah, lawamah, sufiyah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Nah, ketika nafsu ini tidak sadar di dalam keakuannya Allah atau keakuannya rasa Allah, kesadaran Allah, maka ini adalah nafsu ananiyah, kemudian terbagi daripada nafsu amarah, lawamah, sufiyah. Akan tetapi ketika nafsu kita, misal kita ini mau berkehendak mau minum, atau kita mau berbuat kebaikan ya, nafsu. Ini kan berbuat itu nafsu, itu berkehendak itu nafsu. Tapi nafsu apa dulu? Nah, nafsu apa? Terbaginya apa kan? Nah, kemudian ketika dalam sadar itu berbuat kebaikan, maka itulah nafsu mutmainnah. Atau bisa nanti nafsu radiyah, mardiyah. Nah, kalau kamilah itu baginda Nabi SAW. Maka itu yang harus diinikan. Nafsu itu tidak dimatikan, akan tetapi nafsu itu bisa dinaik turunkan kesadarannya. Ketika kesadaran kita adam atau merasa bahwa kita ini ada, merasa bahwa kita melihat, mendengar dan sebagainya, maka ini adalah nafsu ananiyah. Terbaginya entah itu nafsu amarah, lawamah dan sufiyah. Akan tetapi di dalam kesadaran rasa Muhammad, maka inilah nafsu mutmainnah. Kemudian naik lagi rodiyah, terakhir kamilah. Kamira, rodiyah, mardiyah, kamilah. Nah, maka itulah insan kamil. Kemudian jangan selalu bernafsu dengan nafsu ananiyah, tapi bernafsulah dengan nafsu rodiyah atau mardiyah atau mutmainnah. Antara itu saja. Mutmainnah, rodiyah, mardiyah. Jadi nafsu berkehendaklah dengan nafsunya sadar Allah. Nafsunya begini, misal kita ini dapat tugas dari guru musik.
dapat tugas 10 hari kan, misal suluk, itu tugasnya satu hari 70.000 kali zikir Allah satu hari, beserta dengan kaifiatnya, beserta ininya. Nah, kalau kita memandang itu hanya tugas seorang manusia, maksudnya manusia memberi tugas, kita terhijab. Tapi kalau kita tembus, oh ini mursyid ini tiada lain daripada perintah Rasulullah. Rasulullah ini adalah perintah Allah. Nah, atau kalau ke dalam-dalamnya lagi bahwa mursyid ini tidak ada, yang ada hanya Nur Muhammad. Nur Muhammad sekalipun itu tidak ada. Nur Muhammad itu tidak lain daripada wujud Allah. Wujud Allah daripada Allah Ta'ala. Oh berarti ini Allah Ta'ala, mazhar Allah Ta'ala yang perintahkan seperti itu. Ketika kita bait dan talqin thariqah, mengambil jalan Naqsabandi Khalidiyah misal 10 hari suluk. Nah kalau kita disuruh ya sama mursyid misalnya 70.000 kali, kemudian kita hanya tidak menyelesaikan PR ya, hanya 20.000 kali, ini adalah nafsu kita, nafsu kelemahan kita, nafsu adam kita, nafsu anania kita masih banyak, masih panjang, masih melekat jauh. Nah, makanya saya bilang nafsu itu tidak dihilangkan, tapi nafsu ini bisa ini kan kesadarannya. Ketika nafsu itu meskipun bernafsu menggebu-gebu ya, mencari ilmu, lihat perjuangan ulama-ulama sufi dulu, lihat ulama-ulama yang tasawuf, ulama-ulama ma'rifat, lihat Imam Bukhari, lihat Syekh Abdul Qadir Jilani, apakah bernafsu mencari ilmu? Kita yang tidak paham tentang apa itu nafsu, saudaraku, apa itu nafsu, ketika kehendak atau keinginan itu di luar daripada kesadaran Allah Ta'ala, maka itu nafsu ananiyah. Nafsu ananiyah terbagi amarah, lawamah, supiyah. Ketika di dalam kesadaran Muhammad atau kesadaran Allah Ta'ala, maka di situ adalah nafsu mutmainnah, kemudian nafsu radiyah, mardiyah, kamilah. Nah, itu perlu dipahami, bukan nafsu dihilangkan. Jangan salah paham. Nah itu, kalau nanti salah paham, tidak berjalan lagi semangat daya juang, tidak berjalan lagi semangat untuk menuntut ilmu. Misal, ilmu itu adalah cahaya, memang, tapi ilmu juga bisa jadi hijab. Tapi bukan berarti kita tidak menuntut ilmu. Saya cuma Al-Fatihah saja, umurnya baru 20, 30, 40. Nah ini saudara-saudara yang menjadi ganjal. Ganjalnya di sini, ketika dia sudah belajar ilmu ma'rifat, ya, dia ilmu ma'rifatnya dibawa ke syariat. Maksudnya itu bukan dibawanya begini. Oh ada orang dia lihat, ya, ada orang dia lihat memakai cincin, ya, memakai cincin batu. Padahal orang ini hanya untuk sunnah, ya, keyakinannya juga tidak percaya kepada batu. Akan tetapi orang yang hanya ma'rifat saja mengatakan begini, itu musyrik. Nah bagaimana? Karena salah menempatkan. Tapi kalau orang yang mampu mengatur semua itu, pasti mampu, pasti bagus jalannya itu, syariat wal hakikah. Jadi betul-betul pelan-pelan. Makanya ini saudaraku, perjalanan dunia saja itu butuh yang namanya pendamping, pembimbing secara lahiriah untuk mengantarkan dengan insya Allah cepat dan aman. Bukan kita, ini juga orang-orang Toriko juga kalau hanya memandang si gurunya itu juga terhijab. Tapi memang pertama fanafi mursyid, baru fanafi Rasulullah, fanafi Nur Muhammad. Baru ke fanafillah. Fanafillah turun lagi, bukan turun kesadarannya, habis di fanafillah dikosong, menyaksikan bahwa yang kosong yang maharuang itu telah bernyata, ana Muhammad Rasulullah, aku tuh Muhammad. Saksikan Nur Muhammad sambil banyak salawat, sambil zikir Allah, 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 Allah. Nur Muhammad yang berzikir, mendengar semua, yang menyaksikan adalah Nur Allah itu sendiri, zat Allah itu sendiri. Jangan katakan Allah dengan Muhammad bercerai atau terbelah atau berpisah, tidak. Allah dengan Muhammad itu zat dengan sifat itu satu barangnya. Satu. Api dengan panas itu loh, sebagai contoh, masa enggak paham-paham? Api dengan panas, tahu api dengan panas, zat dengan sifat. Jadi seperti itu. Jadi kita itu jangan sampai salah. Tetap juga kita harus mempunyai sifat waro, berhati-hati, tapi jangan juga terlalu kehati-hatian sekali hingga membuat dia was-was. Was-wasnya sudah jelas-jelas, ya, sudah jelas-jelas ditunjukkan ini. Sudah jelas zat Allah, sifat Allah, asma Allah, ditunjukkan pula kedudukannya, masih dicari-cari. Ini juga sifat was-was. Minal jinnati wan nas, daripada golongan jin dan manusia. Itu pikiran iblis itu loh yang mewaswaskan itu. Was-wasi, was-was, bikin keraguan-raguan. Nah inilah yang terjadi di dalam ilmu ma'rifat, bahkan di ilmu syariat.
Nah, ya kan? Ada itu orang sholatnya begini, Allah, 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 was-was. Jadi perlu. Kalau mau diikuti, kalau tidak ya ini kan bicara sendiri ya. Maksudnya enggak kita mengatakan semua salah, tidak. Semua benar pada hakikatnya. Akan tetapi punya jalan masing-masing. Jalanmu di mana? Nah, kalau ada yang mau ikut jalannya salah satu ya ikut saja. Tergantung nurani. Enggak dipaksa. Enggak ada tuh yang memaksa-maksa kamu harus ini ikut. Enggak ada. Enggak perlu juga kita sesat-sesatkan. Kita pun juga masih belajar semuanya. Tidak ada juga bilang kita usul sampai, enggak ada. Enggak ada juga kita ngomong kita mursyid kita begini, guru atau apa, enggak ada. Apa yang saya bikin di sini? Cerita-cerita saja. Siapa yang mengatakan kita pernah bilang ini? Enggak. Cerita-cerita, curhat. Nah, jadi begitu. Siapa juga saya meniatkan untuk orang lain? Tidak ada. Cuma saya ini bercermin loh ini. Saya bercermin. Kemana pantulannya? Ke saya, bukan ke orang. Memang cuma saya sebarkan di YouTube memang, tapi bukan untuk orang. Percaya kawan, bukan untuk orang. Tidak percaya, silakan. Ini untuk diri saya. Tidak ada niat sedikit pun untuk orang, tidak ada. Untuk memahamkan orang, tidak ada. Membimbing orang, tidak ada. Tidak ada niat sedikit pun, 1% pun tidak ada niat di dalam untuk meniatkan ke orang, tidak ada. Ke diri. Nah, begitu. Kemudian ketika masuk di dunia ilmu ma'rifat keruhanian, ya, itu perlu proses. Proses pertama, ketika kita sudah dapat ya ilmunya, zatnya, sifat, asma, afal misal, kemudian prakteknya, duduknya, kaifiat, tata caranya, apa yang harus dilakukan, misal berkholwat. Nah, di dalam masuk itu, di dalam ke kholwat itu, ya, atau suluk atau apakah, tafakur atau meditasi atau apa namanya, terserah. Itu banyak prosesnya, saudara. Pertama, pembersihan. Kita diuji pembersihan, ya. Jadi apa kita mulai pengalaman pertama kholwat kita ya? Pengalaman kholwat ini, kita yang kemarin-kemarin sehat-sehat saja tiba-tiba besoknya sakit, atau ketika melaksanakan kholwat itu kepala gerak-gerak, biasa, wajar. Atau ketika pada saat kholwat pusing semua kepala, ada yang jalan, biasa, semua pembersihan, saudaraku. Karena kenapa? Ketika seseorang berdiam, ya, ketika seseorang berdiam, ya, jadi cakra yang mulai dari bawah tulang ekor itu naik ke sini ke cakra mahkota, kemudian turun dia, terus nyambung lagi ke pusar. Ini nyambung naik, nyambung ke pusar. Kalau diam, tidak bergerak-gerak. Nah, ketika sudah naik, kemudian turun, nyambung ke pusar, itu langsung aktif pembersihan itu. Jadi energi-energi yang di dalam tubuh itu membersihkan semua penyakit-penyakit juga. Tapi kalau kita itu punya penyakit, kemudian kholwat, biasanya itu kita tidak bisa tahan itu, sakitnya minta ampun, seperti di blender itu. Sakit sekali. Itu panas seperti disetrika. Tapi kalau kita berhenti besoknya tidak kholwat lagi, itu tidak akan sembuh, saudara. Akan tetapi, ketika kita punya penyakit asam lambung kah, penyakit stres kah, depresi kah, apa saja, penyakit-penyakit dalam maupun luar. Nah, ketika kita istiqomah dengan kholwat, ya, kholwat terus, maka percaya saudaraku. Karena kita nggak omong kosong, kita pernah membuktikan, cuma nggak perlu kita ceritakan banyak ya, nggak perlu. Cukup saja mau percaya mau tidak percaya silakan. Percaya tidak percaya silakan. Jadi begitu, istiqomah pasti sembuh, insya Allah pasti sembuh. Sembuh penyakit, pembersihan dulu. Penyakit fisik dibersihkan, penyakit dalam, organ-organ dalam dibersihkan, kemudian penyakit batin sedikit-sedikit terbersihkan, pikiran tenang. Itu kalau istiqomah. Tapi kalau besok enggak lagi, 2 hari, 3 hari, 5 hari, 1 minggu, atau sudah 30 hari, besoknya sudah lepas terus sampai mati. Kalau saya sudah melewati itu, ya sudah, terserah. Jadi kholwat itu ada 2, ada bersunyi-sunyi, ada kholwat secara beramai-ramai. Dua-duanya pakai, sama dengan sholat. Sholat itu mendirikan sholat, ada yang 5 waktu, ada yang sholat secara 24 jam. Dua-duanya dipakai, saudaraku, astaga. Tapi saya tidak mau sholat dulu, tidak mau karena kita ini jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk. Iya memang, mabuknya itu bukan mabuk minuman. Mabuk minuman itu memang syariatnya begitu. Hakikatnya adalah ketika kita belum mengenal, belum khusyuk di situ.
Akan tetapi selain juga ada ayat seperti itu, ada juga ayat yang mengancam tuh, yang tidak sholat, yang tidak mendirikan. Nah ini untuk orang-orang yang percaya saja kepada Nabi Muhammad. Kita tidak salahkan orang-orang loh ya. Nah, kita kepada diri saja deh. Saya ini bicara diri sendiri, mau didengar tidak. Saya bercermin. Nah begitu. Dua-duanya pakai. Kholwat juga begitu. Kholwat secara ramai, kholwat secara sepi. Apalagi umur-umur 25 sampai 40. Saya kira 50 juga masih bisa. Saya kira bisa itu. Kenapa kita tidak bisa? Karena kita tidak terbiasa. Sifat Adam kita ini besar, kemelekatan itu besar. Nah, kemudian setelah pembersihan itu terjadi dengan syarat istiqomah, pembersihan itu terjadi, maka di situ ada tahap pemurnian. Tahap pemurnian itu apa? Ketika sudah bersih, masih ada sisa-sisanya sedikit. Nah, dimurnikan lagi. Dimurnikan sedikit demi sedikit sehingga sempurna. Akhirnya muncul kesadaran bahwa sudah mulai. Astaga. Ya Allah, yang mencari yang dicari, astagfirullah. Ini tuh. Banyak O-nya. Banyak O-nya. Sehingga pada saat itu banyak menangisnya, banyak menangisnya, ada juga senangnya, rindunya dan sebagainya. Nah, tapi nanti ketika sudah di kesadaran itu terus mesra. Nah, terakhir tahap pencerahan. Tahap pencerahan inilah semua di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tidak ada susah, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa khawatir, tidak ada. Tidak ada, saudara. Bukan berarti dirinya hampa apa tidak. Dia senang terus saja. Senangnya itu bukan di mulut, bukan. Kemudian ketika mengungkapkan perasaan kepada Allah, diam saja, diam sediam-diamnya. Itu yang cocok. Tuh. Maka inilah pencerahan sejati. Nah, inilah orang-orang yang mengalami seperti cakra mahkotanya terbuka itu ya. Itu bunga teratai terbuka begini. Sini dari bawah terbuka begini. Wih, kerennya. Pencerahan. Jadi sehingga sudah mencerahkan, sudah tercerahkan, pasti apa yang dipegang, tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang ras, tidak memandang budaya, tidak satupun di dalam pandangan batinnya melihat selain daripada Allah Ta'ala. Ini orang yang sudah tercerahkan. Tapi kalau masih ada cerita-cerita makhluk, sana dulu. Begitu. Masih jauh kita. Ini gampang diucapkan, saudara. Memangnya saya juga mengucapkan teori-teori seperti ini saya sudah laksanakan? Belum tentu. Saya ini teori saja ini. Teori. Nah, begitu. Nah, jadi teruskan. Syukur, banyak-banyak syukur. Itu kuncinya tuh banyak-banyak syukur. Sholawat banyak-banyak. Syukur deh. Banyak-banyak nerima. Jangan selalu kenapa begini? Kenapa begini? Nah, dua itu zikir ada mengeluh, ada zikir rahasia. Nah, zikir kenikmatan dah. Begitu. Perlu dipahami, saudaraku. Lanjut, semangat. Ini mengalahkan perang Badar. Kata Rasulullah, kata kita ini berjihad melawan nafsu itu sendiri, diri kita sendiri, si nafsu itu loh. Nah, ini si nafsu ini mau dikasih naik kesadaran menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Sekarang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i itu sekarang, bukan nanti, saudaraku. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ketika nafsumu, jiwamu sudah tenang, irji'i kembali. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sehingga sudah tenang nafsumu naik kepada radiyah dan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jannati rahmat Allah. Senang terus makrifat di dunia, senang terus. Itulah makrifat. Kenapa kita bilang melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah karunia yang paling luar biasa. Nah, zat, sifat, asma dan afal itu Allah. Yang bernama Allah itu yang mana sih? Kan sudah ditunjukkan yang maha ruang. Tapi yang maha ruang ini punya sifat, punya asma, punya afal, tidak bisa dipisahkan. Itulah maha tunggal. Kemudian dimesrakan. Nah, itulah sempurna. Jadi jangan lagi, maksudnya begini. Orang-orang yang paham mungkin ya dengan video-video konten-konten yang telah lalu itu kayaknya ini bagi saja ya, kita ndak apa. Orang-orang yang paham paling
Nah, ini sudah selesai, sudah tamat. Maksudnya pengenalan dirinya itu sudah tamat. Tinggal kita bagaimana ya ikhtiar dengan ikhtiarnya Allah. Maksudnya ikhtiar, kelihatan kita yang ikhtiar, tapi kita sadar bahwa ikhtiar itu kudrah iradahnya Allah, begitu loh. Dengan memfanakan 24 jam itu, tapi bukan dengan nafsu, bukan nafsu anania. Nafsu anania itu ketika kita di luar kesadaran Nur Muhammad atau di luar kesadaran Allah Ta'ala, itu nafsu anania. Tapi kalau nafsunya menggebu-gebu untuk mencari ilmu, untuk berusaha dalam kesadaran Allah, bukan nafsu anania. Bukan. Pahami dulu. Susah itu kalau semua orang tidak bernafsu, begini saja terus aja, jabariyah nantinya, ndak kerja, ndak makan, ndak apa semuanya. Ndak. Pelan-pelan saudara. Pelan-pelan ki. Pelan-pelan. Ikuti uswatun hasanah. Tidak bisa sempurna ikuti beliau, sahabatnya beliau bagaikan bintang-bintang di langit, 124.000. Tidak bisa lagi ikuti sahabatnya karena kita terlalu lama. Ikuti tabi'in. Tidak bisa tabi'in. Tidak bisa ulama, tidak bisa guru kita minimal. Siapa lagi? Nah, mungkin begitu saudara. Jadi sebenarnya sudah tamat pengenalan diri, bagaimana kita mesra. Tapi kalau sudah ditunjukkan zat, sifat, asma dan afal, ini kan intinya. Tapi kalau sudah intinya sudah tahu zat, sifat, asma dan afal, kemudian mesra, mempelajari ilmu-ilmu mulai dari bawa lagi 4 unsur, atau kakang kawa adi ari geti puser, atau ilmu malaikat dan sebagainya, itu tidak apa-apa, tidak masalah kalau keyakinan sudah tertancap, ma'rifat sudah tertancap begitu loh. Jadi tidak geser-geser. Tidak, baru belajar ini zat, sifat, asma, afal misal Allah, baru belajar ilmu ma'rifatullah, baru belajar mesra sedikit 2 hari, ada sedikit goyang lagi, ada sedikit goyang lagi, karena terlalu banyak yang kita pikir bro. Terlalu banyak teori-teori di otak kita, keliling 7 sampai beleng-beleng. Jangan ragu saudaraku. Allahu Akbar. Ya, la haula wala quwata illa billah. Hasbunallah lima hammana, hasbunallah liman adana, hasbunallah liman khadana, hasbunallah liman khadalana, hasbunallah liman makrobina, hasbunallah min jami' khalqi, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billah. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma islah ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ba'ath fihim sultanan nasira ya qayyamatin ikfina syarra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.